Halo family, seperti biasa ya. Hari ini saya akan membacakan sebuah kiriman pesan dari beberapa hari yang lalu ya, yang tujuannya untuk menemani kita punya malam Jumat ya di minggu kali ini. Dan ya, langsung saja beginilah isi pesannya. Halo Kak, terima kasih kalau pesan ini akhirnya dibaca. Jujur, saya sudah lama ingin menceritakan pengalaman ini, tapi setiap kali mengingatnya, badan saya selalu merinding. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu, saya baru pulang lembur dari kantor. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Jalanan sepi, hanya ada suara mesin motor dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhannya. Karena ingin cepat sampai rumah, saya memilih jalan pintas yang melewati area persawahan. Jalan itu memang lebih dekat, tapi penerangannya sangat minim. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba saya rasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakang saya. Bukan melihat, tapi merasakan. Setiap saya memperlambat laju motor, suara itu juga melambat ya. Saat saya menambahkan kecepatan, entah kenapa perasaan itu semakin kuat. Saya sempat menoleh lewat kaca spion, tapi ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin cuman perasaan ya. Beberapa menit kemudian, saya mulai mendengarkan suara langkah kaki ya. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Yang aneh, suara itu terdengar seperti berasal tepat di belakang motor ya. Saya melihat kembali ke kaca spion, masih kosong. Saat itu bulu kuduk berdiri semua ya. Saya langsung menarik gas lebih dalam lagi. Namun suara langkah itu tidak hilang, malah terdengar semakin dekat ya. Sesampainya di rumah, saya buru-buru mematikan motor dan berlari masuk. Anehnya, begitu pintu rumah saya tutup, suara langkah tadi masih terdengar ya. Pelan, seperti berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Saya benar-benar membeku. Saya tidak berani membuka pintu ataupun jendela ya. Sekitar 5 menit kemudian suara itu menghilang. Saya pikir semua itu sudah selesai. Ternyata belum. Malam berikutnya saya mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap sekitar jam 1 dini hari saya selalu terbangun, bukan karena mimpi, melainkan karena mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumah. Kadang dari teras, kadang dari samping rumah, kadang tepat di atas plafon ya. Saya tinggal bersama orang tua, tapi anehnya tidak ada satupun anggota keluarga yang mendengar suara itu ya. Hanya saya. Awalnya saya berpikir mungkin saya juga terlalu lelah. Sampai satu malam saya memberanikan diri mengintip dari balik gorden. Di bawah cahaya lampu teras yang redup, saya tidak melihat siapapun. Namun ada sesuatu yang membuat saya sulit bernafas. Di lantai teras terdapat bekas jejak kaki yang basah, padahal hari itu sama sekali tidak hujan. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak masuk, tidak keluar, hanya berhenti, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di sana, memandangi rumah saya. Saya juga langsung menutup gorden dan tidak berani melihatnya lagi. Keesokan paginya, bekas jejak itu sudah tidak ada. Beberapa hari setelahnya, saya menceritakan semuanya kepada nenek saya. Beliau hanya bertanya satu hal. Waktu pulang malam itu, apakah kamu sempat mulai ketika merasa ada yang mengikuti? Saya menjawab, ya. Nenek saya langsung terdiam ya. Beliau berkata, kalau di daerah kami ada kepercayaan kalau seseorang merasa sedang diikuti saat malam, jangan terlalu sering menoleh, karena belum tentu yang kita cari memanglah manusia. Saya tidak tahu apakah itu hanya mitos
Yang saya tahu sejak kejadian itu saya tidak pernah lagi melewati jalan pintas tersebut dan hingga hari ini kalau saya pulang larut malam selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari belakang. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Ya, saya juga terima kasih ya sudah dibuatkan kisah yang jujur bikin merinding ya. Makanya kalau di apa-apa ya teman-teman, itu kalau bisa lewat jalan yang rame ya, jalan yang selalu dilewati banyak orang ya, kita amit-amit ya, takutnya kalau ada orang-orang jahat di sana ya, orang-orang jahat yang ingin mencelakai, ingin merampok mungkin, atau ada hal-hal yang seperti ini, supaya mungkin kita dijauhkan ya teman-teman. Ini mungkin menjadi salah satu pengalaman, dan entah ya cerita itu kebetulan atau hanya sugesti ya, yang jelas pengalaman seperti ini sering membuat kita sadar bahwa masih banyak hal di dunia yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Kalau kamu sendiri pernah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan, kalian boleh cerita di kolom komentar atau mungkin bolehlah kirim-kirim di email juga. Siapa tahu pengalaman itu menjadi cerita berikutnya yang saya akan baca di sini ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan seperti biasa selamat malam dan semoga kalian tidur nyenyak ya.